kakak dan teman-teman, kembali lagi bersama kami Lucy Marat Live. Привет. Di video kali ini moms kakak dan teman-teman ya, saya ingin menginformasikan bahwa di video kami sebelumnya itu ada kesalahan mengenai informasi pembayaran e-tol ya. Jadi untuk pembayaran e-tol yang benar itu kita memang masih harus menunggu lagi surat ya, surat dari ini ya, dari e-tolnya itu, tol notice number ini Transsumber yang waktu kapan lalu itu beda lagi ya moms kakak dan teman-teman. Apa namanya, tempat-tempatnya ini, locationnya ya, ini ada suratnya, ada 3 lembar, yang waktu itu baru 1 lembar, ini sudah 3. Jadi ini yang ada di lokasinya Church Street ya, King George Road, ini Rossell, di mana lagi ini, Rossell Church Street. Jadi masing-masing ini $12, totalnya lumayan mas kakak dan teman-teman. How are you? What do you feel? Sad. A lot of money ya, lost a lot of money, but ya karena perjalanan jauh dan kita melalui beberapa jalan tol ya moms kakak dan teman-teman. Sebenarnya kita bisa memilih jalan itu ya, jadi bukan jalan yang merupakan jalan tol seperti itu ya Marat ya. We can choose the route ya Marat. If we will to go to Sydney, we can go to another route, another way. No, of course not we at, can, but this is like. Jadi kita hanya memilih yang cepat. Because if we not going to motorway, we will go so far. Turn around. Jadi kayak kita akan melalui jalan yang jauh lebih panjang rutenya. Pasti semua di mana-mana ya, moms kakak dan teman-teman, namanya e-tol itu e-tol. Jalan tol itu ya, itu mempersingkat waktu. Jadi ya bagaimanapun juga ada 2 pilihan. Tapi sebenarnya kenapa kok orang-orang di sini itu lebih suka menggunakan transportasi umum ya, public transportation? Karena ya ini salah satunya, di kota besarnya kita susah cari parkir ya. Ketika dapat parkir, bayarnya pun mahal lumayan. Terus bensin. Lalu kalau misalnya kita mau butuh mengejar waktu ya lewatnya jalan tol, e-tolnya mahal ya. Jadi yang waktu lalu saya bilang murah ya, ternyata cuman $13 PP pulang pergi. Salah ya, ini karena kali pertama kami moms kakak dan teman-teman ya. Jadi seperti itulah. By the way, ini kita mau makan siang moms kakak dan teman-teman ya. Sebenarnya saya masak, cuman masakan itu untuk nanti. Hey, untuk you cannot turn right. Lihat Marat. Untuk makan sore dan makan malam kita moms kakak dan teman-teman. Untuk hari esoknya juga, hari Minggu. Dan ya untuk ini kita berencana untuk apa ya, istilahnya kayak memanjakan diri, karena setiap seminggu sekali memang kita ya, minimal lah seminggu sekali kita jajan di luar, kafe, resto. Tapi seminggu sekali, tidak terus-terus ya moms kakak dan teman-teman, termasuk dalam penghematan. Pengiritan juga. Pas di kafe restonya moms kakak dan teman-teman, namanya Mr. Wong Cafe. Chinese cafe, Chinese food. Kita mau coba yang ducknya, roasting duck, sama bentuknya sih kayak dumpling, tapi itu pork bun ya. Jadi dibentuk kayak apa ya, bentuk kayak bakpao gitu tapi kecil-kecil gitu. Sekalian kita cerita-cerita ya mas dan teman-teman ya. Jadi kita kesini itu berdasar rekomendasi dari Kak Susan mas dan teman-teman ya. Dia yang menginformasikan, coba dari di Mr. Wong Kitchen ya, Mr. Wong Kitchen ini itu dumplingnya ya, kalau kita sebut di sini dumpling kayak siomay kukus gitu ya. Tapi apa ya namanya di sini tadi itu xiaolongbao itu 6 biji,
lalu kita mau coba endap ya, packing endap. Jadi kayak ya kita kan sehari-hari makannya paling ayam, sapi, pork ya. Jadi kita mau coba bebek karena kita jadi mengolah bebek di sini. Jadi kita sekalian cerita mas dan teman-teman. Etol, kenapa etolnya itu mahal? Ya karena kita melalui beberapa jalan ya kayak di Indonesia gitu, gate-gatean ya, per titik gitu. Jadi ketika melewati ini kita kena segini, melewati ini kita kena segini. Nah masalahnya yang waktu itu tuh kita kan tersesat ya di dalam tunnel itu. Jadi tunnelnya itu tuh kita tiga kali putar. Nah itu yang menyebabkan yang seharusnya kita cuma satu kali ya, kita bisa 3 kali. Lalu di jembatan ya di Harbor Bridge itu ternyata jalur bebas hambatan juga dan teman-teman. Kita kena apa ya, ekornya tuh di situ juga. Itu 2 kali karena kita tersesat terputar, jadi kita baru masuk terus keluar lagi. Jadi ya begitulah. Itu kenapa orang-orang di sini, penduduk di sini dan teman-teman, jika mereka ingin bepergian ya, kalau misalnya memang yang kayak tur family tour gitu keliling itu pakai karavan ya, memang harus sedia uang juga yang lebih untuk bensin, terus kayak ya tadi kalau kena tol, jalan tol memang sekarang ada teman-teman. Tapi kebiasaan orang-orang di sini kalau misalnya mau keluar kota yang tidak menghabiskan berhari-hari ya waktunya, itu mereka suka naik kereta bis. Itu suka naik bis atau kereta, karena kalau naik bis atau kereta itu sudah yang pertama mereka ini ya kadang teman-teman, waktunya lebih santai, tidak menyita waktu, nggak kelihatan. Ini lalu apa namanya, tidak memikirkan harus mencari parkir di mana, karena akomodasi di kota-kota besar di sini itu juga dipermudah dan teman-teman. Jadi kita bisa naik tram, kita bisa apa ya, mau jalan kaki juga nah, dekat, terjangkau, taksi ada, Uber gitu. Jadi semua tersedia fasilitas di sini. Makanya ini besok hari Senin itu Minggu, ini kan hari Sabtu dan teman-teman. Hari Sabtunya hari Minggunya saya akan mengantar Mara ke stasiun karena dia mau ke Sydney lagi untuk ambil ijazah dia ya, karena dia baru lulus. Lalu sedang mengusahakan untuk bukan status kependudukan, belum waktunya, surat dukungan gitu ya, surat dukungan kayak sponsor gitu. Jadi bisa dengan ijazah dia ya sebagai engineer ini. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke Sydney itu tidak mengendarai mobil tapi naik kereta seperti biasa karena dia trauma dengan etol sebegitu banyaknya. How many total etol? Around 66 plus 78, sekitar hampir ya hampir mau $80 sekarang teman-teman. Jadi lumayan. Kita sedang menunggu makanannya sekarang teman-teman ya. Sedang dimasak di situ sama chefnya. Bunyinya aja kan yang jadi itu masalah teman-temannya sekilas untuk informasi mengenai apa biaya tol perjalanan kereta ini. Jadi kalau mau dihitung tetap murah kalau menggunakan public transportation ya, sudah kita bisa tenang santai gitu. Tapi itu tergantung kebutuhan ya sekarang teman-teman, tidak bisa kita samakan jika kita mau traveling itu lain. Traveling untuk holiday ya, traveling untuk kayak bisnis gitu, itu lebih enak menggunakan kereta atau bus untuk perjalanan karena ya,
moments later. Ini Moms, Kakak dan teman-teman, bebeknya sudah datang. Ini nampak enak sekali ini ya, gurih pastinya nih. Mari kita coba. Kita langsung coba Moms, Kakak dan teman-teman. Pre. Punya iman saya yang mengingatkan dia. Hidup itu harus saling melengkapi, Moms, Kakak. Oh, ini gimana sih cara makannya? Oh, panas. Oh. Kulitnya renyah, indul. Aku susah bener. Ini enak. Kita jarang-jarang makan bebek. Rencana ini tidak akan kita habiskan di sini, Moms, soalnya teman-teman. Seenak ini kita harus irit-irit makannya untuk nanti di rumah. Maybe when you finish, Yeah, as I thought. Before dinner. Dia setuju. He agree with me. We will finish at home, madam. Use rice. Hot rice. Perfect. Yang kedua, ini popcorn. Kayak dumpling. Kayak nggak tahu dan datang langsung pada teman-teman. Ini untuk nanti ya. Kita beli memang sengaja untuk nanti nggak langsung dimakan. Ada dapat saus. Ya, dan kita makan di rumah. Ini kita injek-injek. Dapnya ya, dapnya ini $28 tadi harganya. Kalau korbannya ini tadi sekitar berapa? Mas tadi kalau korban 15. Ya sekitar itu kalau misalnya ada teman. Enak banget sih pasti. Empuk, tidak alot, tidak susah gitu loh, kayak mudah. Ini enak banget kalau ada teman-teman dan gurih. Jadi Moms, Kakak dan teman-teman, ini disajikannya pakainya begini, bukan durian ya, pintar pokoknya. Mungkin satu menghemat tenaga untuk mencuci piring. Yang kedua, ya ini bisa sekalian kalau misalnya kita mau langsung bawa pulang kan, take away gitu, tinggal kasih tutup aja, jadi nggak perlu pindah-pindah. Dan ini tadi menunya memang hanya bebek, jadi nggak dapat nasi. Enak banget sih Pak, udah diurut-urut. Enak banget Moms, Kakak dan teman-teman. Asli. Sampai saya kulitin sepulang-pulangnya. Jangan kasih sisa dagingnya ya. Mantap. Mantap. Kamu makan pakai nasi sama sambal. Nanti sampai rumah. Itu. Dulu continue at home. Yes. now you put Yeah. Dumplingnya.
seafood itu ya, janji memang rempahnya sama kuat kayak ikan, menjaga kualitas ya, kesehatan juga nih pasti di dalamnya bumbu-bumbu yang dipakai. Enak banget rasanya, kalau ada teman-teman, asli enak. Dagingnya celup-celup di sausnya. Kakak dan teman-teman, ini waktunya kita pulang. Tadi kita memang tujuannya mau ngecek toko ya. Kita mau cari daging bebek karena kita seringnya beli daging ayam, daging sapi, daging domba. Jadi kita bosan. Ini tadi kita barusan sudah ngecek, cuman ngecek aja, jadi kita tidak bikin videonya. Ternyata ada, dan ya kita sudah terlanjur beli beberapa daging kemarin saat belanja. Kita mau ngecek-ngecek harganya di tempat lain, mana yang lebih terjangkau, nanti kita beli di situ, Mams dan teman-teman ya. Tapi sebenarnya sih hampir beda-beda tipis ya. Tapi tetap bagi saya kalau ada perbedaan harga sedikit, meskipun sedikit, saya ambil yang murah. Nah ini tadi memang tujuannya keluar itu kita hanya untuk ya mencoba menu makanan di Mr. Wong Kitchen ya, sesuai rekomendasi dari Kak Susan. Dia yang menginfokan, coba di situ enak loh, enak. Dia bilang memang enak. Ya kalau Chinese food mah kita tidak meragukan lagi ya untuk rasa ya. Mereka mengutamakan satu rasa ya, kualitas, lalu untuk kesehatan, karena biasa itu bumbu-bumbu seasoning yang dipakai itu ya, itu ada kayak bumbu-bumbu khusus untuk kesehatan juga gitu, Mams dan teman-teman. Jadi super lah kalau saya bilang itu ya, no micin-micinan mungkin, tapi rasanya enak sekali. Bukan mau apa, tapi kalau bebek ya diolah dengan benar, gurih, baru tadi dagingnya tidak alot, jadi enak, mudah sobek gitu, enak asli. Ini kita bawa pulang sebagian. Ini kita mau lanjut makan di rumah sambil nonton TV nonton film. Karena memang keseharian kita di sini ada belajar juga, Mams Kakak dan teman-teman, khususnya untuk kami ya yang belum fasih bahasa Inggris ini, belajar pasti meski sejam, sekadang setengah jam kalau pas ada waktu itu kita belajar. Tapi kita bikin planning juga, Mams Kakak dan teman-temannya. Jadi setiap seminggu itu berapa kali kita belajar, terus kita nge-gym juga. Lalu ya ini kita bikin video juga ya kan, edit, seperti itu kegiatan sehari-hari kita yang tidak nampak. Jadi untuk tadi pembahasan etol, dan untuk hari ini tadi kita habis jalan-jalan ke Mr. Wong Kitchen. Cukup sekian, Mams Kakak dan teman-teman ya. Kita lanjut dan ketemu di video kami selanjutnya di Lucy Marat Live. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye. Paka.